warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agni Mufiana dengan nomor NIM belakang 064. Saya dari program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di video kali ini saya akan membahas sebuah topik ekonomi yang menarik dan sangat relevan yang berjudul Transformasi Pemikiran Ekonomi Modern, Analisis Teori Klasik, Keynesian, dan Ekspektasi Rasional dalam kasus kenaikan suku bunga Bank Indonesia pada tahun 2018. Video ini mengajak memahami perubahan cara berpikir para ekonom dari zaman klasik, terus beralih ke Keynesian, sampai pada akhirnya muncul teori ekspektasi rasional yang sangat mempengaruhi kebijakan moneter modern. Dan kali ini, contohnya pada kasus nyata kenaikan suku bunga Bank Indonesia pada tahun 2018. Perkembangan teori ekonomi modern pada dasarnya merupakan perjalanan panjang yang penuh perdebatan, pembaharuan, dan perubahan cara pandang terhadap bagaimana perekonomian bekerja. Perdebatan besar yang paling sering muncul adalah antara pemikiran ekonomi klasik dan Keynesian. Dua aliran ini membentuk fondasi dan dari bagaimana para ekonom memahami perilaku pasar, keputusan individu, serta bagaimana kebijakan pemerintah seharusnya. Ekonomi klasik yang berkembang sejak masa Adam Smith, David Ricardo, hingga John Stuart Mill berangkat dari keyakinan bahwa pasar memiliki kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri. Individu dianggap sebagai agen rasional yang selalu mengejar kepentingan terbaiknya. Dalam pandangan ini, harga, upah, serta suku bunga akan menyesuaikan secara fleksibel mengikuti dinamika permintaan dan penawaran. Karena itu, ekonomi klasik melihat perekonomian selalu cenderung kembali ke titik keseimbangan jangka panjang tanpa membutuhkan intervensi pemerintah. Asumsi dasar inilah yang membentuk keyakinan klasik bahwa pasar adalah mekanisme penyeimbang yang efisien. Namun, kenyataannya di lapangan tidak sesuai dengan idealisme klasik. Ketika depresi besar pada tahun 1930-an terjadi, dunia menyaksikan bagaimana pasar justru gagal mengembalikan perekonomian ke kondisi normal. Pengangguran semakin meningkat sangat tajam sekali, produksi menurun drastis, dan kepercayaan publik itu anjlok. Nah, situasi inilah yang kemudian mendorong munculnya pemikiran baru melalui tokoh besar John Maynard Keynes. Keynes berargumen bahwa perekonomian nyata tidak selalu berjalan menuju keseimbangan secara otomatis. Harga dan upah seringkali bersifat kaku atau bisa disebut sticky. Ekspektasi masyarakat tidak selalu rasional. Dan ketidakpastian dapat membuat pelaku ekonomi menahan konsumsi maupun investasi. Dalam kondisi seperti ini, intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal maupun moneter menjadi sangat penting untuk memulihkan perekonomian. Perbedaan cara pandang antara klasik dan Keynesian inilah yang kemudian menjadi dasar perkembangan teori ekonomi modern. Seiring berjalannya waktu, perdebatan ini semakin berkembang, terutama ketika John F. Mood pada tahun 1961 memperkenalkan teori, yaitu teori ekspektasi rasional. John F. Mood menyatakan bahwa pelaku ekonomi itu tidak membentuk ekspektasi hanya berdasarkan kebiasaan masa lalu atau pola historis. Sebaliknya, mereka itu menggunakan seluruh informasi relevan yang tersedia, termasuk kayak sinyal kebijakan, kondisi fundamental ekonomi, dan arah perekonomian di masa depan. Teori ekspektasi rasional ini kemudian melahirkan revolusi besar dalam makroekonomi modern. Tokoh-tokoh seperti Robert Lucas, Thomas Sargent, dan Edward Prescott membangun New Classical Economics yang menekankan bahwa kebijakan pemerintah itu tidak selalu efektif. Jika pelaku ekonomi sudah mengantisipasi dampaknya terlebih dahulu, pemikiran ini
akhirnya melahirkan model-model makro modern seperti dynamic stochastic general equilibrium atau disebut DSGE yang menyampaikan ekspektasi masa depan sebagai variabel yang sangat menentukan keputusan ekonomi saat ini. Di Indonesia, perkembangan berbagai teori ekonomi ini sangat relevan, terutama ketika perekonomian berhadapan dengan tekanan global. Salah satu momen penting yang menggambarkan hal ini adalah di mana ekonomi pada tahun 2018. Pada tahun itu ditandai dengan kondisi global yang penuh ketidakpastian. Pada saat itu The Federal Reserve atau kita sebut The Fed di Amerika melakukan pengetahuan kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga sebanyak 4 kali. Nah, kenaikan ini tuh memicu arus modal keluar dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Karena investor global lebih tertarik pada aset Amerika Serikat yang menaruhkan imbal hasil lebih tinggi. Tidak hanya itu, tensi geopolitik ini dunia meningkat akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Ketidakpastian global semakin besar mempengaruhi volatilitas pasar keuangan internasional. Di tengah situasi tersebut, rupiah mengalami tekanan yang sangat cukup berat. Nilai tukar rupiah sampai melemah hingga mencapai sekitar 15.000 USD 15.000 per dolar pada Oktober 2018, level terendah krisis sejak terakhir 1998. Nah, untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meredam pelemahan nilai tukar, Bank Indonesia ini mengambil langkah pengetatan moneter dengan menaikkan BI sebanyak 6 kali dalam 1 tahun, yang awalnya dari 4,25% menjadi 6%. Kebijakan ini bukan hanya respon terhadap kondisi global, tapi juga upaya untuk menjaga kepercayaan investor dan stabilitas pasar domestik. Fenomena ini yang membuat kasus kenaikan suku bunga Bank Indonesia tahun 2018 sangat menarik ketika dianalisis menggunakan teori ekspektasi rasional. Pelaku ekonomi di Indonesia, mulai dari investor, portofolio, perbankan, pelaku usaha, hingga rumah tangga mengambil keputusan bukan hanya berdasarkan kondisi yang ada pada saat itu, tetapi berdasarkan ekspektasi mereka terhadap kebijakan moneter dan risiko global. Bahkan banyak pelaku pasar telah mengantisipasi kenaikan suku bunga Bank Indonesia sebelum pengumuman resmi dibuat, karena mereka membaca sinyal dari The Fed dan pola respon historis dari Bank Indonesia. Dalam konteks ini, kredibilitas Bank Sentral dan kemampuan Bank Indonesia memberikan forward guidance memegang peranan penting. Kebijakan moneter tidak bekerja hanya melalui perubahan suku bunga semata, tapi juga melalui pesan yang disampaikan kepada pasar mengenai arah kebijakan ke depan. Nah, oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana transformasi pemikiran ekonomi klasik menjelaskan dinamika moneter Indonesia di tengah pemikiran ekonomi klasik, Keynesian, dan teori ekspektasi rasional dapat digunakan untuk menjelaskan dinamika moneter Indonesia di tengah gejolak global tahun 2018. Kajian ini tidak hanya memperlihatkan bagaimana teori-teori besar ekonomi bekerja dalam praktik, tapi juga memberikan gambaran lebih utuh tentang bagaimana ekspektasi kebijakan moneter serta kondisi global saling berinteraksi dalam menentukan stabilitas makroekonomi sebuah negara, khususnya negara berkembang seperti negara kita, negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari publikasi resmi Bank Indonesia, The Fed, laporan ekonomi internasional, serta buku dan jurnal yang membahas teori klasik, Keynesian, dan ekspektasi rasional.
Analisis dilakukan dengan menghubungkan teori ekonomi dengan data empiris Indonesia pada tahun 2008. Transformasi pemikiran ekonomi modern. Perkembangan teori ekonomi tidak pernah terlepas dari dinamika sejarah, kondisi politik global, dan perubahan cara manusia memahami perilaku pasar. Secara garis besar, transformasi pemikiran ekonomi dapat dilihat melalui 3 fase besar: ekonomi klasik, Keynesian, dan ekspektasi rasional. Yang pertama, ekonomi klasik. Aliran klasik itu muncul sejak Adam Smith pada tahun 1776 dengan gagasan invisible hand. Menurut ekonomi klasik, pasar itu bersifat efisien dan mampu menyesuaikan diri secara otomatis melalui mekanisme harga. Kedua, individu bertindak rasional, artinya selalu mengejar kepentingan sendiri dan membuat keputusan logis. 3, ada harga, upah, dan suku bunga fleksibel, sehingga gangguan ekonomi bersifat sementara. 4, tidak diperlukan intervensi pemerintah, karena intervensi justru mengganggu proses penyesuaian pasar. Kelebihan pendekatan klasik adalah optimisme terhadap kemampuan pasar, namun kelemahan besarnya aliran klasik mengabaikan ketidakpastian dan tidak mengakui bahwa harga bisa kaku dalam jangka pendek. Terus, pemikiran Keynesian. Krisis besar pada tahun 1930-an menghancurkan optimisme klasik. Harga dan upah, pengangguran melonjak, tapi pasar tidak kembali ke titik keseimbangannya. Disinilah John Maynard Keynes memperkenalkan pemikiran baru. Menurut Keynes, ekonomi dapat berada dalam kondisi underemployment equilibrium, yaitu titik keseimbangan dengan pengangguran tinggi. Harga dan upah tidak fleksibel sehingga penyesuaian pasar itu tidak selalu terjadi. Psikologi pasar penting karena ketidakpastian mempengaruhi konsumsi dan investasi. Intervensi pemerintah dibutuhkan, baik melalui kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Pemikiran Keynes menekankan peran kebijakan aktif untuk menstabilkan perekonomian yang fluktuatif. Terus lahirnya teori rasional itu pada tahun 1961 oleh John F. Mood, mengajukan kritik besar terhadap Keynesian dan juga melampaui klasik. John F. Mood memperkenalkan konsep rational expectation dengan 3 prinsip utama. Yang pertama, pelaku ekonomi menggunakan seluruh informasi yang tersedia, bukan hanya dari pola masa lalu saja. Yang kedua, ada keputusan ekonomi bersifat forward looking atau melihat ke depan, jadi tidak hanya reaktif. Ketiga, ada kebijakan pemerintah hanya efektif jika menciptakan kejutan, bukan kebijakan yang dapat diprediksi. Teori ini menjadi landasan bagi Robert Lucas, Thomas Sargent, dan ekonom modern lainnya, yang kemudian melahirkan New Classical Economics and Model Dynamics Stochastic General Equilibrium atau DSGE. Dalam teori ekspektasi rasional, kredibilitas dan komunikasi kebijakan menjadi kunci utama, efektivitas kebijakan moneter. Analisis dinamika ekonomi tahun 2018. Tahun 2018 ini menjadi salah satu periode penting ya dalam sejarah kebijakan moneter Indonesia karena berbagai tekanan eksternal memaksa Bank Indonesia mengambil langkah yang agresif. Beberapa faktor global yang mempengaruhi Indonesia antara lain kenaikan suku bunga The Fed sebanyak 4 kali, perang dagang Amerika Serikat dan Cina, terus penguatan dolar Amerika Serikat secara signifikan, dan yang keempat, sentimen risiko global meningkat. Sebagai ekonomi terbuka, Indonesia sangat terpengaruh oleh pergeseran arus modal global. Respon Bank Indonesia. Untuk menjaga stabilitas rupiah, Bank Indonesia menaikkan suku bunga sebanyak 6 kali dalam 1 tahun, dari 4,25% sampai 6%. Langkah ini yang paling agresif di kawasan Asia Tenggara. Dampaknya terhadap nilai tukar rupiah melemah yang awalnya dari
13.500 per dolar awal tahun menjadi sekitar 15.000 per dolar pada Oktober 2018. Namun, setelah BI menaikkan suku bunga secara konsisten, rupiah mulai stabil kembali. Analisis teoritis berdasarkan 3 pendekatan ekonomi, perspektif ekonomi klasik. Dari pandangan klasik, kenaikan suku bunga Bank Indonesia adalah langkah yang dapat diprediksi. Jika suku bunga domestik naik, arus modal masuk meningkat. Permintaan terhadap rupiah naik, nilai tukar menguat. Mekanisme pasar bekerja secara otomatis. Fenomena 2018 ini sangat sesuai dengan kerangka klasik, karena respon pasar cukup cepat dan rasional. Perspektif Keynesian, namun Keynesian ini memberi penjelasan yang lebih lengkap, terutama terkait dampak ke ekonomi real, yaitu adanya kenaikan suku bunga menurunkan konsumsi dan investasi, permintaan agregat melemah, potensi pertumbuhan ekonomi tertahan. Dan faktanya, pertumbuhan Indonesia dari tahun 2018 stagnan di sekitar 5%. Ini konsisten dengan prediksi Keynesian bahwa kebijakan moneter ketat cenderung menahan aktivitas ekonomi. Perspektif ekspektasi rasional inilah pendekatan yang paling tepat menggambarkan fenomena tahun 2018. Menurut ekspektasi rasional, pelaku pasar melihat arah kebijakan The Fed. Mereka memprediksi BI pasti menaikkan suku bunga. Yang ketiga, mereka menyesuaikan portofolio mereka bahkan sebelum Bank Indonesia bertindak. Ketika Bank Indonesia akhirnya menaikkan suku bunga, pasar tidak mengalami kejutan karena sudah bisa memprediksi dari yang itu. Jadi mereka tidak terkejut. Bukti nyatanya, rupiah melemah sebelum kenaikan Bank Indonesia. Pasar mengantisipasi. Reaksi pasar pada saat Bank Indonesia menaikkan harga bunga relatif stabil. Kepercayaan investor meningkat setelah melihat komitmen Bank Indonesia. Artinya, kebijakan Bank Indonesia tahun 2018 efektif bukan semata-mata karena besarnya kenaikan bunga, tapi karena kebijakan tersebut bisa dapat diprediksi. Komunikasinya juga jelas dan sesuai juga dengan ekspektasi pelaku ekonomi. Inilah yang dimaksud dengan teori ekspektasi rasional. Synthesis and impacts interpretasi kritis. Jika ketiga pendekatan digabungkan, kita memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Yang pertama, klasik menjelaskan bagaimana pasar finansial beraksi terhadap perbedaan imbal hasil. Keynesian menjelaskan dampak makro terhadap ekonomi real. Ekspektasi rasional menjelaskan respon perilaku pelaku pasar secara forward looking. Ketiga teori ini saling melengkapi, tapi ekspektasi rasional paling menjelaskan. Pola pergerakan rupiah 2018, stabilitas pasar setelah Bank Indonesia menaikkan suku bunga, dan efektivitas kebijakan moneter yang konsisten dan kredibel. Kesimpulan yang saya ambil dari ini adalah yang pertama, kenaikan suku bunga Bank Indonesia tahun 2018 adalah respon rasional dan strategis terhadap tekanan eksternal terutama dari kebijakan moneter Amerika Serikat. Terus, teori klasik menjelaskan mekanisme pasar dalam stabilisasi nilai tukar terutama melalui aliran modal. Dan yang ketiga, teori Keynesian menjelaskan dampak internal dari kebijakan suku bunga terhadap permintaan agregat, konsumsi, dan pertumbuhan. Yang keempat, teori ekspektasi rasional adalah teori yang paling cocok untuk kasus 2018 karena pelaku ekonomi membentuk keputusan berdasarkan informasi global dan arah kebijakan Bank Indonesia. Yang kelima, keberhasilan Bank Indonesia tahun 2018 bukan hanya soal besarnya kenaikan suku bunga, tapi juga soal kredibilitas Bank Indonesia dalam membangun ekspektasi rasional. Dengan demikian, transformasi pemikiran ekonomi dari klasik menuju ekspektasi rasional terlihat jelas dan dalam dinamika kebijakan moneter Indonesia tahun 2018.
Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah perkataan atau maaf jika ada kekurangan. Intinya kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.